Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwina Lestari dengan NIM 941424085. Saya dari kelas D, jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonometri K1 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Bobi Ranto Payu, SSI ME. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan prosedur menggunakan aplikasi SPSS dengan uji autokorelasi. Dan di sini saya akan menggunakan tabel Darwin-Watson. Langsung saja, jika kita sudah membuka aplikasi SPSS, kita ketik variabel view. Nah, di nama ini kita masukkan variabel Y, variabel X1, X2, dan X3. Nah, bagian label ini jangan lupa kita berikan label yaitu Y untuk kemiskinan, X2 tingkat pengangguran terbuka, X3-nya inflasi, dan yang terakhir untuk X3 pertumbuhan ekonomi. Nah, jika sudah, kita pindah ke tab Data View. Kemudian kita akan copy data yang sudah kita siapkan, yaitu dari data presentasi penduduk miskin sampai data pertumbuhan ekonomi. Kita copy, terus kita paste di sini. Nah, jika sudah, kita klik Analyze, kemudian klik Regression, kita pilih Linear. Variabel kemiskinan kita masuk ke Dependent, dan tingkat pengangguran sampai pertumbuhan ekonomi kita masukkan ke Independent. Jika sudah, kita klik Statistik, lalu kita centang Darwin-Watson, lalu Continue, dan OK. Nah, data-datanya akan tertampil seperti ini. Nah, di sini ada tabel model summary, kemudian ada tabel ANOVA. Selanjutnya, pada tabel model summary itu diperoleh nilai R sebesar 0,793 yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dan kemiskinan cukup kuat. Nilai R square sebesar 0,629, berarti sebesar 62,9% variasi kemiskinan di Sulawesi Tengah dapat dijelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran terbuka. Sisanya yaitu 37,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Kemudian, nilai adjust R square sebesar 0,517 menunjukkan hasil yang sudah disesuaikan dengan jumlah variabel yang digunakan dan nilainya masih cukup tinggi.
nilai Darwin-Watson sebesar 1,791, menunjukkan tidak adanya autokorelasi karena nilainya berada di antara 1,5 sampai 2,5. Kemudian, pada tabel ANOVA, nilai F hitung sebesar 5,641 dengan nilai signifikan 0,016. Karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka model regresi ini dinyatakan signifikan secara simultan. Nah, artinya apa? Artinya, variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan di Sulawesi Tengah. Untuk menguji apakah terjadi autokorelasi atau tidak, digunakan nilai Darwin-Watson. Nah, nilai DW itu dari hasil output adalah 1,791. Nah, berdasarkan pada tabel Darwin-Watson dengan N sama dengan 14 dan K sama dengan 3 variabel independen, diperoleh nilai DL sama dengan 0,814 dan DU sama dengan 1,750. Karena nilai 1,750 lebih kecil dari 1,791 lebih kecil dari 2,25 atau 4 dikurang DU, maka dapat disimpulkan bahwa dapat terjadi autokorelasi. Artinya, residual pada model regresi tidak saling berkorelasi satu sama lain. Nah, sehingga model ini sudah memenuhi asumsi bebas autokorelasi. Nah, berdasarkan seluruh hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan sudah memenuhi asumsi klasik, yaitu normalitas dan tidak terjadi autokorelasi. Nah, secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Tengah. Namun, secara parsial, hanya variabel tingkat pengangguran terbuka yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Dengan demikian, kebijakan pengurangan kemiskinan di Sulawesi Tengah sebaiknya difokuskan pada penurunan tingkat pengangguran, karena faktor tersebut terbukti memiliki pengaruh nyata terhadap tingkat kemiskinan.